Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, hai. Apa kabar anak-anak hebat? Bu Rati berharap semoga kalian sehat, ceria, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa ada juga wirausaha di bidang olahraga? Ya, bagi mereka yang memiliki keterampilan dan minat, banyak juga peluang usaha di bidang olahraga. Apakah kamu masih ingat cara melakukan langkah awal dalam senam irama? Apa saja gerakan yang telah kamu kuasai dengan baik? Tegak anjur kiri ke depan, lakukan dengan berdiri di atas kaki kanan, tentunya dengan lutut yang sedikit ditekuk. Tegak anjur kanan ke depan, lakukan dengan berdiri di atas kaki kiri dengan lutut kiri ditekuk. Kaki kanan harus lurus ke depan dengan tumit diangkat dan ujung jari kaki di lantai. Nah, itu adalah contohnya ya. Tapi kamu bisa menyebutkan gerakan apa saja yang telah kamu kuasai dengan baik. Apa saja gerakan yang masih sulit kamu lakukan? Gerakan yang masih sulit untuk dilakukan adalah gerakan variasi, di mana gerakan ini harus memiliki konsentrasi yang tinggi. Gerakan ini juga sangat menguras stamina. Nah, ini juga merupakan contoh. Tapi kalian bisa menyebutkan gerakan yang masih sulit kamu lakukan. Kamu akan mempraktikkan kembali olahraga senam irama. Pastikan bahwa berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk berolahraga senam telah disiapkan. Amati perlengkapan tersebut: seragam olahraga, sepatu, peralatan olahraga, dan lain-lain. Pernahkah terpikir olehmu di mana perlengkapan tersebut dapat diperoleh? Perlengkapan-perlengkapan olahraga senam irama seperti seragam olahraga tentunya dapat diperoleh atau berada di rumah. Dengan perlengkapan ini akan sangat menunjang sekali kegiatan berolahraga senam irama. Sedangkan untuk perlengkapan olahraga lainnya bisa didapatkan di sekolah. Biasanya sekolah sudah menyiapkan perlengkapan tersebut. Apakah ada wirausaha di sekitarmu yang menyediakan perlengkapan tersebut? Ada, mereka menjual berbagai perlengkapan olahraga dan harganya pun cukup murah. Dengan adanya wirausaha ini, akan sangat menunjang sekali kegiatan olahraga. Nah, ini juga merupakan contoh, jadi kamu isi wirausaha yang ada di sekitarmu ya, yang menyediakan perlengkapan olahraga senam irama. Setelah berlatih melakukan gerakan awal, sekarang kamu akan melanjutkan gerakan selanjutnya dalam senam. Perhatikan gerakan yang dicontohkan berikut ini. Amati gambar berikut beserta penjelasannya. Yang pertama, langkah 3. Dari sikap awal, hitungan ke-1, kaki kanan langkah ke depan, lalu hitungan kedua, kaki kiri menyusul, hitungan ketiga, kaki kanan melangkah, dan hitungan keempat, kaki kiri melangkah lagi. Yang kedua adalah langkah ganti. Di sini dari sikap awal, hitungan ke-1, kaki melangkah, hitungan kedua, kaki kiri diangkat, hitungan 3, kaki kanan diangkat, lalu hitungan 4, kaki kanan melangkah lagi. 3. Langkah pantul. Langkah pantul itu bertujuan untuk memantulkan langkah kita dengan gerakan seperti ini ya, dari sikap awal, hitungan 1, kemudian hitungan kedua. Keempat, langkah silang lingkar.
Berarti menyilangkan kaki ke bagian depan secara bergantian dari kaki kiri lalu kaki kanan. Seperti gambar berikut ya. Dari sikap awal, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, kemudian hitungan 4. Anak-anak, berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sejak lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Nah, ini merupakan macam-macam magnet yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik atau paramagnetik dan diamagnetik. Sifat-sifat magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Dan yang terakhir, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku adalah Nah, ini contohnya ya, benda magnetik atau ferromagnetik. Ada gunting, cutter, penggaris besi, dan peniti. Kemudian, benda non-magnetik atau paramagnetik dan diamagnetik. Ada kursi, meja, pensil, pulpen, penghapus, penggaris plastik. Nah, jadi kalian bisa menyebutkan contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis yang ada di kelas kamu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup atau lebih dikenal CV atau kurikulum vitae adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen ini dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan diri secara tidak langsung dengan tertulis mengenai data pribadi, latar belakang pendidikan, dan sebagainya kepada pihak instansi yang dituju. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Ada beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam membuat daftar riwayat hidup seperti identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan lain.
Perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilihlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Pertama, data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Ketiga, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang telah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan ST. Keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. 6. Kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut. Daftar riwayat hidup. Data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon. Nah, ini semua nanti diisi dengan data-data kamu ya. Nama kamu, alamat kamu, kode pos kamu, dan nomor telepon kamu. Begitu juga dengan jenis kelamin, tempat atau tanggal kelahiran, warga negara, agama. Bidang yang diminati. Saya berminat di bidang, contohnya kamu berminat di bidang kuliner, fashion, teknologi, dan lain-lain. Sebutkan bidang yang kamu minati. Riwayat pendidikan. Tahun berapa sampai tahun berapa kamu sekolah, misalnya sekolah TK apa. Ekstrakurikuler dan kursus. Misalnya ekstrakurikuler yang kamu ikuti yaitu kegiatan pramuka atau pencaksilat, dan kursus yang kamu ikuti bahasa Inggris. Kecakapan. Kecakapan adalah kemampuan, kepandaian, atau kemahiran. Jadi di sini kecakapan kamu apa? Silakan kamu tuliskan di data berikut. Kesimpulan. Penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian kamu tulis nama lengkap kamu lalu tanda tangan kamu ya. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Nah, sekarang tugas untuk kamu adalah buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir di atas. Contoh formulir yang baru saja Ibu bacakan tadi. Demikian tadi pembahasan kita di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.